adalah memulai Bahsul Masail. Ada dua forum sesungguhnya. Pertama Bahsul Masail Waqi'iyah, yang kedua Bahsul Masail Maudhu'iyah. Menurut jadwal yang kita terima, sesungguhnya dua forum ini jadi satu pada siang hari ini. Dan di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Isamuddin. Beliau adalah Ketua Komisi Bahsul Masail Waqi'iyah dan akan memimpin sementara pada Bahsul Masail siang hari ini. Dan kemudian nanti akan kita tunjuk yang mendampingi beliau, salah satu dari kita, dan juga beliau juga akan memimpin apakah sebaiknya tetap seperti jadwal ini. Jadi forum ini tidak dipecah, tetap menjadi satu. Jadi urutan Waqi'iyah dulu baru Maudhu'iyah, atau dibalik Maudhu'iyah dulu baru Waqi'iyah. Atau alternatif kedua, ada kemungkinan misalnya dipecah menjadi dua sejak saat ini, karena di atas juga sesungguhnya diberikan tempat untuk Bahsul Masail Maudhu'iyah. Oleh karenanya maka kami silahkan kepada Pak Kiai Isamuddin untuk memimpin acara ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih para kiai sekalian, para peserta Bahsul Masail Pramuktamar. Untuk sementara saya duduk di depan, ingin menyampaikan yang pertama, bahwa Bahsul Masail baik Waqi'iyah maupun Bahsul Masail Maudhu'iyah sebaiknya digabung dahulu menjadi satu. Ini usulan. Itu akan lebih baik supaya nampak rame dan sumbang pikiran menjadi lebih lengkap. Kemudian yang kedua, saya meminta kepada Kiai Haji Syarifuddin, ada Syafruddin, ya sudah turun belum? Sudah dikasih tahu Mas Mahbub, tolong Kiai Syafruddin dari Jawa Timur. Saya minta dari Jawa Timur Kiai Syafruddin untuk nanti berkenan memimpin Bahsul Masail ini. Kemudian satu lagi saya minta dari Jawa Barat sebagai Sohibul Bait untuk ke depan. Kiai Zainuddin dari Banten, dari Depok, dari Pondok Pesantren Al-Hamidiyah dimohon naik ke mimbar. Ya, Pak Kiai Syafruddin sedang berhalangan. Saya mohon dari Jawa Timur Pak Kiai Azizi. Monggo ya. Yang pada protes ini kebetulan Kiai Azizi ya juga salah satu anggota panitia Bahsul Masail Waqi'iyah untuk muktamar. Ya baik, saya kira ada peserta-peserta yang di atas. Mas Sarmidi mohon diminta ke bawah. Nanti kita juga bergabung ikut di dalam Bahsul Masail Maudhu'iyah. Saya kira waktunya sampai selesai masalah ini tidak banyak. Baik, bisa dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para bapak kiai, para hadirin yang kami hormati, mari Masail session yang pertama apa kedua? Kalau menunjuk tadi itu berarti kedua, kalau dilihat dari wakiannya pertama. Session pertama ini kita mulai dengan bacaan Fatihah dengan harapan bahasan-bahasan nanti menghasilkan keputusan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Wa ila syafa'ati wa rahmati Allah dalam majlis Tahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi wakiyah yang pertama. Kita mulai yang pertama dulu ya. Satu, hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan. Nanti untuk memberi penjelasan yang dikehendaki dengan mengingkari janji, ini janji yang bagaimana yang dijelaskan oleh Safibul Asqilah narasumber. Saya tidak benar untuk menjelaskan janji apa ini, apa janji diberikan sarung, apa janji ini saya nggak ngerti ini. Deskripsi masalah untuk tujuan mendukung suara rakyat dalam masa kampanye para calon pemimpin pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif seringkali mengumbar beragam janji. Ini saya nggak ngerti ya, nanti kalau saya jelaskan itu spekulasi lah saja. Janji itu apa ini? Apa rasuah apa? Bagaimana saya nggak ngerti. Setelah jabatan yang ditargetkan karena berbagai sebab, belum tentu pemimpin pemerintahan itu mampu untuk menepati janji-janji. Padahal janji adalah hutang yang harus disepakati menurut versi ini. Sementara itu tidak ada mekanisme formal dari suatu institusi resmi yang mampu menagih janji-janji tersebut. Karena itu acap kali rakyat memilih merasa kecewa, rakyat pemilih merasa kecewa sehingga enggan mentaatinya. Padahal Islam mengajarkan agar pemimpin wajib ditaati. Pertanyaan, bagaimana status janji yang disampaikan oleh pemimpin di saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif? Nah, ini apa kalau janjinya itu bila kamu memilih saya atau saya kalau jadi maka gajinya separuh akan digunakan untuk ini atau daerahnya akan saya prioritaskan atau akan saya aspal dan lain sebagainya, itu bukan wewenang saya. Dua, bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut? Tiga, bagaimana hukum tidak mentaati pemimpin yang tidak menepati janji? Sebelum jawaban kita mulai, kami pelurkan pada para mubahisin barangkali dari tasawwurul masalah. Karena tasdik tanpa tasawur tidak bisa, jadi masih ada yang perlu ditanyakan. Silahkan kalau ya masih ada yang perlu ditanyakan dalam tasawurul masalah. Sudah clear semua ya? Oke, gini kok dari Depok. Kalau itu soalnya biji untuk janjinya seperti apa? Apakah dari uang pribadi atau janji akan menalurkan uang dari APBD dan bentuknya seperti apa kalau dibutuhkan? Sebaiknya dimutlakan saja sesuai dengan jawaban yang Anda miliki. Misalnya janji akan mewakafkan, akan menghibahkan, atau akan
memprioritaskan daerah setempat atau lain sebagainya yang bukan dengan kerja. Berarti otomatis janji itu ada kalanya janji yang fasilitas negara atau janji yang pribadi. Enak saja, nanti sesuai dengan takdir Anda yang mampunya kemana begitu saja. Masih ada lagi? Ya silakan, dari mana? Jajan dari Bekasi Kabupaten. Dari Bekasi Kabupaten. Mohon moderator menindaklanjuti tadi yang disampaikan janji. Ada penegasan apakah pelamaran visi misi calon juga disebut janji atau tidak? Ya janji itu ya. Ya kalau nanti saya janji ya. Didefinisikan. Janji itu didefinisikan. Apakah visi misi itu juga masuk janji atau menjanjikan sesuatu, bukan visi misi? Nah, makanya dari situ mutlak saja. Nanti janji akan taat, janji akan disiplin, janji akan membela rakyat, janji akan memberi sesuatu. Makanya itu sesuai dengan jawaban Anda saja, lebih enak. Daripada nanti Anda bertanya dengan secara detail tapi jawabannya nggak itu detail, kan nggak enak malah. Cukup. Silakan yang untuk sesi pertama yang akan jawab, saya persilakan untuk 3 menjawab. Ya, dari PW Jawa Timur. Terus kedua, tidak ada. Wah, nanti satu sana. Jawa Timur juga. Ya, Jawa Timur 2 ini. Lainnya lah Jawa Tengah atau Jawa Barat atau ya Depok, Banten. Ya Banten. Yang pertama meningkat janji tentunya sudah malu gitu Pak. Ya dulu. Nah, biar tak terlalu panas. Jawa Timur yang 1, karena Jawa Timur 2. Kami silakan Kiai Mukhibul Aman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, menurut saya pertanyaan A sama B ini bisa dijadikan satu, mengenai Ya, apa-apa, informasi silakan. dan mengenai mengingkarinya. Secara umum, seseorang itu menyampaikan janji tentu tidak ada larangan, karena janji itu sepanjang isi janji itu hal yang baik. Kecuali kalau yang dijanjikan ada hal yang mungkarot, ya tentu mengikuti janjinya secara umum. Tetapi apabila orang yang menyampaikan janji-janji itu mengobrol janji, sehingga dia menyampaikan visi misi yang muluk-muluk yang hampir pasti tidak akan tercapai dan tidak mungkin tidak sanggup untuk melakukannya, menurut para ulama ini yang dimaksud dengan alamatul nifaq yang diharamkan. Ayatul nifaq salah itu idza wa'ada akhlafa. Tetapi apabila dia menyampaikan, memaparkan visi misinya hal yang rasional dan dia memang punya kemampuan untuk menjalankan itu, tentu hal yang bagus. Menjanjikan hal yang baik adalah bagian daripada kebaikan. Tetapi apabila dia menyampaikan janji yang mulu-mulu hanya sebatas untuk menarik simpati, bukan semata-mata karena ada kemauan untuk menjalankan itu, maka hukumnya adalah haram. Adapun mengingkari janji dalam arti dia menyampaikan janji dan tidak akan mampu melakukannya, ini makna mengingkari itu ada karena dia memang tidak mampu sejak awal, ada kalanya pada awalnya dia mampu sebenarnya, tetapi karena syubhat maka dia tidak dapat melaksanakannya. Ini berbeda. Kalau dia tidak dapat melaksanakan janji karena ada sesuatu yang tidak mampu dia lakukan di luar batas kemampuannya, itu tidak apa-apa. Tetapi karena kalau dia itu mengingkari janji memang dari awal, dia memang tidak ada komitmen untuk menjalankan janji itu,
dan tentu di belakangnya dia tidak akan menjalankannya, maka kalimat mengingkari itu hukumnya adalah haram. Jadi mengingkari ada dua macam, ada mengingkari karena tidak ada kemampuan, ada karena memang sengaja tidak akan menjalankan janji itu. Itulah kira-kira secara umum jawaban A dan yang B. Sebagaimana saya mohon ingin dipertegas, andai kata si calon itu menjanjikan kalau saya nanti menang dan kamu semuanya pilih saya menang, saya kasih sarung semuanya, yo boleh. tadi kan saya sampaikan tergantung isi janji. Kalau janji itu adalah sesuatu yang bernilai positif negatif, ya tidak boleh. Tetapi kalau yang positif tidak ada apa-apa, tidak masalah. Seperti menyampaikan visi dan misi di dalam masa kemarin tidak apa. Tapi kalau janji itu berisi sesuatu yang mungkar, sesuatu yang tidak diperbolehkan seperti riswa dan lainnya, maka juga tidak boleh. Terima kasih. Jawaban pertama tegas, kalau janji yang hubungannya dengan jabatan itu memang harus dilaksanakan karena memang tugasnya. Janji gak janji harus dilaksanakan. Untuk yang kedua, kalau janji untuk memberi sesuatu, memwakafkan dan lain sebagainya, ini haram janjinya dan harus dilaksanakan. Terima kasih. Ini dari Yai Malik Kemadani akan menyampaikan suatu hal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jati diri Nahdlatul Ulama sebagai organisasinya ulama, bukan organisasinya juhala. Nahdlatul Ulama NU, bukan NJ, Nahdlatul Juhala. Maka kita punya tugas untuk meluruskan hal-hal yang bengkok yang terjadi dalam praktek kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Antara lain adalah kita perlu tekankan tentang pentingnya ajaran tentang tidak boleh tolabul imarah, la tas'alil imarah fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Nah, ini kita terjebak dalam tradisi yang salah, bahwa jabatan itu diminta ya melalui kampanye yang mengobral janji. Jadi saya kira sebelum membahas tentang janjinya itu barangkali perlu kita ingatkan bahwa pada dasarnya Islam itu anti kepada tolabul imarah. Dan Nabi mengatakan bahwa kalau jabatan itu diperoleh dengan masalah, dengan meminta-minta, dengan mengemis-ngemis, termasuk dengan ya rekayasa kampanye dan lain sebagainya, itu justru Allah akan menyerahkan jabatan itu sepenuhnya kepada yang bersangkutan tanpa Allah memberikan i'anah. Tapi sebaliknya, kalau jabatan itu diperoleh tidak dengan meminta-minta, justru Allah akan memberikan i'anah kepada orang yang memperoleh jabatan. Barangkali perlu ditekankan dulu ini. Nah, bahwa kemudian kita berhadapan dengan kenyataan untuk memperoleh jabatan itu harus dengan mendaftar dengan macam-macam itu karena memang sulit sekarang kalau orang langsung ujuk-ujuk mengangkat si A si B, terlalu banyak orang yang memiliki kapasitas itu, maka diperlukan adanya pendaftaran macam-macam itu. Ya, itu dalam rangka membantu sang perekrut untuk memperoleh calon-calon yang memiliki kapasitas, memiliki kafa'ah dan lain sebagainya. Jadi bisa dibolehkan karena alasan untuk membantu sang rekrutmen, sang orang yang melakukan rekrutmen, pihak yang mengadakan rekrutmen untuk memperoleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Namun tetap pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan moral untuk tidak mengumbar janji dan lain sebagainya itu harus ada. Dalam Islam itu kampanye untuk jabatan itu bukan dalam rangka meminta orang untuk memilih dirinya, tapi menawarkan visi dan misinya.
yang dengan visi dan misi yang dipaparkan oleh orang inilah masyarakat bisa menilai dia ini layak atau tidak untuk menjadi pemimpin. Baru setelah itu kita berbicara soal janji. Janji itu apakah janji ataukah rencana? Karena bisa-bisa itu rencana. Kalau dia menang, dia akan melakukan ini rencananya. Ya, kalau itu bukan janji saya kira, baru rencana. Tapi kalau misalnya saya akan beri dia, masyarakat akan saya beri ini, saya kira itu lebih banyak janji yang menyesatkan itu. Nah, saya kira itu. Jadi jangan langsung dijawab boleh tidaknya atau apa, tapi dimulai dulu dari bagaimana Islam melihat masalah jabatan itu termasuk sesuatu yang perlu diperebutkan atau tidak. Pada dasarnya adamu jawazi tolabil imam, kan itu. Saya kira itu perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu usulan yang baik dari Bapak Kiai Haji Malik Madani, yaitu usulan untuk menyempurnakan deskripsi yang berangkat dari perlu ada pesan moral agar orang-orang tak mampu untuk tidak tolakul imarah, tetapi orang-orang yang mampu diperkenankan untuk itu. Karena memang pada dasarnya ajaran agama Islam ini anti tolakul imarah untuk mereka-mereka yang tidak mampu. Dan pesan yang kedua, bahwa harus ada pesan moral agar para calon pemimpin itu tidak mengumbar janji. Nah, dan yang ketiga yang bisa saya tangkap adalah harus dibedakan antara janji dengan rencana. Barangkali ini merupakan usul penyempurnaan pada deskripsi masalah, tetapi bukan bukan masalah itu sendiri. Kalau dibuat masalah nanti judulnya menjadi hukum meminta jabatan. Saya kira maksudnya begitu Pak Kiai ya. Nanti kita akan sempurnakan deskripsinya mulai dari apa yang Pak Kiai usulkan, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang diusulkan diakomodir dan dimasukkan bahwa janji-janji itu bagian daripada minta imarah, sedangkan minta imarah di dalam agama Islam sebagai termasuk dianggap aib. Wah, baik itu mampu, apalagi yang tidak mampu. Orang yang aslah saja ada yang soleh, sebaiknya mengalah kalau di dalam agama. Itu nanti kita jadikan deskripsi, ini catatan panitia untuk membuat deskripsi saja. Nah, sehingga nanti akhirnya janjinya ini yang disebutkan dalam pertanyaan akan lebih nampak lagi. Ada 2 poin. Janji program untuk melakukan sesuai dengan jabatannya membela rakyat untuk kepentingan rakyat, itu yang disebut dengan janji untuk komitmen berarti. Terus janji untuk memberikan, ini juga kita masukkan karena memang realita tidak bisa kita hindari. Walaupun toh di dalam pesan Nahdlatul Ulama, pesan agama semacam itu, tapi realita tidak ada yang tidak modal janji. Maka dari itu, dari Jawa Timur tadi tegas, kalau janji-janji itu imaterial, akan memberi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan jabatannya, tidak ada hubungannya dengan program, dengan tugasnya, ini berarti rasuah yang janjinya haram, yang tentunya haram diberikan, haram diterima. Tapi kalau janji untuk komitmen melakukan sesuai dengan tugas kepemerintahan, tasarruful imam manutun bil maslahah, mengambil yang paling aslah, tidak memprioritaskan satu daerah dengan mengalahkan yang lain yang lebih penting, itu harus dilaksanakan baik janji atau tidak. Ini sementara jawaban pertama, walaupun takbirnya belum dibacakan, tapi alangkah indahnya dibacakan terlebih dahulu lah. Nanti kalau tidak, nanti saya bantu takbirnya. Bantu lah.
Coba takbirnya dibacakan karena dari Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Isa'adul Rafiq wa minnal hukul wa'adi muslimin lakin la mutlaqan bal ila wa'ada wa huwa yadbiru ayyan wi biqalbi al-khulfa fi wa'di aw tarkal wafa bi bila udri. Saya kira cukup saat itu di lainnya Itu kan maksud tidak ada hubungan dengan jabatan. Allah sudah indun itu. Mestinya yang takbir yang katakan Rasulullah tadi itu belum muncul itu. Rasul nanti saya carikan sendiri nanti. Oh, di belakang jawabnya dulu ya, tidak apa-apa. Kiai Ramadan. Kiai Ramadan. Terima kasih. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Pak Kiai Malik Madani itu menurut saya malah justru lebih menarik. Kalau umpama menjadi jawaban yang pertama itu kita arahkan kepada nasihat secara moral seperti itu, tidak harus masuk ke deskripsi. Kadang-kadang kalau justru deskripsi itu malah tidak terbaca, sehingga yang pertama harus menjadi catatan utama untuk sebelum kita masuk pada jawaban mungkin seperti apa yang diharapkan oleh Pak Kiai Malik yang tepat. Yang kedua, kami untuk menjawab masalah ini karena melihat secara secara umum bahwa yang namanya janji-janji yang ada kaitannya dengan pencalonan itu malah justru mengarah kepada money politik, karena roswah itu tidak harus berupa uang langsung secara cash, tapi janji itu pun akan umpama untuk janji yang bukan merupakan program seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Malik, itu akan mengarahnya kepada menarik massa untuk memilih dia karena dia sudah menyanggupi hal yang semacam itu. Itu mungkin juga bisa masuk dalam kategori roswah secara maknawi ya. Itu seperti itu. Kemudian kalau umpama janji itu hanya sekedar rencana seperti program, di organisasi kita juga banyak program-program yang tidak terselesaikan. Nah, otomatis ini mengarahnya pada visi misi yang tadi disampaikan Pak Kiai Malik itu mungkin hal yang wajar karena itu merupakan program tertulis dan itu program itu tidak harus diartikan dengan janji. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa program itu sebetulnya rencana itu sudah mulai masuk pada waktu. Oleh sebab itu, kemudian jawaban yang kedua itulah yang harus kita perinci. Yang pertama, kalau umpama program atau janji itu untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, jelas hukumnya haram. Nah kemudian kalau umpama janji itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan karena itu sudah tertuang dalam undang-undang maupun rencana matang dari tahun ke tahun, maka itu juga wajib untuk dilaksanakan. Akan tapi kalau hal yang baru yang masih meraba dan itu mungkin juga bisa dilaksanakan, mungkin tidak, maka itu merupakan sesuatu yang hal yang mubah, sehingga melaksanakan sesuatu yang mubah itu ada yang hukumnya juga mubah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang juga hukumnya makruh. Nah, oleh sebab itu maka apa yang saya bacakan ini kesimpulan dari yang pertama adalah Hafidh dari Imam Syafi'i itu mengatakan membedakan antara wafil farqi bainal aqdi wal ahdi wajhani. Hatimah anna aqda makana bainal muta'aqidaini wal ahda qad yanfaridu fihi al-insanu fi haqqi nafsihi. Wal wajhani anna aqda ilzamun bi wasiqatin wal ahda ilzamun bi ghairi wasiqatin. Fa sara aqdu aw kada min al-ahdi. Fa amara fi hadaini al-ayati bil wafa'i qala Allah ta'ala wa ufu bi ahdillah al-ayat. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi boleh itu al-waqtu ma'murun bi mandubin lahim dan jami' wa laysa bifatin ittifaqihim ala anna al-maut la yudaribu wa'ada bihi ma'al waqt. Ada lagi yang mengatakan asma'u ala anna man wa'ada insanan syai'an laysa bimanhijin anhu
Yang bihi an ayyafya biwa'di wa dzalika wajibun aw mustahabun bihi khilafun al-ayat. Itulah Muhammad dari kami. Terima kasih Pak Jaya. Terima kasih. Masih dari Pak Kiai Ramadan, jawaban simpel, tegas, tapi perlu penafsiran. Sebab jawabannya kalau janji-janji itu yang mungkar, yang haram, ya janjinya haram dan tidak boleh dilaksanakan. Kalau yang boleh-boleh, itu persis dengan jawaban syariat. Nah, tapi gak tegas, yang haram yang mana, yang boleh yang mana, maksudnya kan dijelaskan semacam itu. Yang haram janji untuk seperti money politik untuk memberi sesuatu, kalau yang boleh janji untuk komitmen misalnya kan gitu kan. Nanti jawaban itu benar, namun tidak bisa untuk dipublikasikan karena tidak ada yang paham itu. Dari yang ketiga dari Depok, maaf Pak Wagub, melihat daftarnya saja biar palakos dari Depok tadi. Ya, terima kasih. Saya uraikan dulu ya Zizi, bahwa dalam bentuk janji ini saya pilih ada beberapa hal. Yang pertama, janji yang kaitannya dengan tugas sebagai seorang pemimpin rakyat. Janji untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin rakyat. Itu ada dua pemilahan. Yang pertama, boleh jika memang punya dugaan kuat mampu menunaikannya, mampu melaksanakannya. Yang kedua, haram jika punya dugaan kuat tidak mampu melaksanakannya. Itu kaitannya dengan program. Yang kedua, jika kaitannya dengan penyaluran bantuan, jika dana bantuan tersebut dari uang pribadi, janji dari uang pribadi, maka mutlak haram karena termasuk perbuatan suap. Kalau dari pemerintah? Kalau dari pemerintah, jika sesuai dengan prosedur, janji yang sesuai dengan prosedur untuk penyaluran dana, maka dan sekiranya mampu untuk mengaplikasikannya, maka boleh. Jika tidak sesuai dengan prosedur, maka tidak diperbolehkan. Itu jawaban ringkasan itu. Terima kasih takbirnya, ini bagus sekali. Takbir pertama bahwa harus dipahami bahwa wakil rakyat itu adalah seorang public figure, maka segala perbuatannya ditonton oleh masyarakat luas, sehingga segala bentuk yang perbuatan yang mengarah pada keharaman seperti kebohongan publik itu mutlak dilarang. Itu tekanan kami, meskipun janji itu dalam berbagai referensi menyatakan mustahab untuk apa, tapi karena memandang bahwa seorang wakil rakyat atau seorang pemimpin itu sebagai public figure, maka hal semacam itu tidak selayaknya dijalankan. Maksudnya referensinya itu? Ya, ini saya terangkan dulu. Ya, referensinya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bentar ya, saya carikan dulu. Ya, sebentar. Tidak apa-apa. Terus harus ditunggu nanti ya, tapi harus itu. Iya. Itu masuk janji kan? Iya. Dari Banten rumusannya bagus sekali. Tapi jika janji tersebut dari tugas dari pemerintah, janji untuk melaksanakan tugas, kalau dia mampu melaksanakan boleh. Kalau dia tidak ada dugaan mampu melaksanakan, maka haram. Jika yang tidak ada hubungan dengan tugas, berarti untuk memberi sesuatu, untuk melaksanakan sesuatu, memberi bantuan dan sebagainya. Kalau itu dari warga negara, kalau memang itu berhak, memang haknya kita beli di hakim hakoh, wajib dilaksanakan. Kalau tidak kita beli di hakim hakoh, tidak boleh, janji dan tidak boleh dilaksanakan. Kalau dari pribadi, rasuah haram, janji dan haram untuk menyerahkan. Itu rumusan yang disampaikan dari
Depok, walaupun ibaratnya Ya, usul. ini ibaratnya Oh, ya, ya. janjinya langsung dipenuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ihya juz 3 halaman 288. Juga Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 37. Wa amma min haitsul amalu fa isqatul jam'an qulubil khalqi bi mubasyarati af'alin yulamu 'alaiha hatta yasqutu an min a'yunil khalqi wa tufariquhu ladatul qubur wa ya'nasu bil umur wa yaruddu al khalqu wa yaqna'u bil qabul min al khaliq wa hadha wa madhabul mulamatiyah idza tatahamu al fawahisha fi suratiha liyasqutu anfusahum min a'yunin nas wa yaslamu min afatil jannah wa hadha ghairu jaizin liman yuqtada bihi fa innahu yuhinu ad-din fi qulubil muslimin. Itu yang Yuhimu adin. ya, Maksudnya yuhinu ya. Wa hadza ghairu jaizin liman yuqtada bihi fa innahu yuhinu. Maka kok yuhinu? Maaf. Fa innahu apa itu kok salah ini? Salah ketik. Fa innahu mestinya tamlik walito innama huwa minallah la minal imam falaisa lil imam ayamlik ayyumal lika ahadan illa malakallah wa innama dibatul imam al-qismah wal wa qismah. innahu yarhanu ad-din fi qulubil muslimin. Maksudnya yarhanu ad-din itu gimana? Jadi, maksudnya begini, bahwa seorang yang menjadi panutan masyarakat itu tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang merendahkan martabat diri. Martabat jin. Ya. Ya, yang bagus, tapi tak sambungnya gimana sambungnya? Mestinya liwat kismalah budak takun nabil abdli wa minal abdi taktibul akhwas wa tasbiyah bainam tasabil hajat dan seterusnya. Mestinya kan gitu. Itu yang sangat tugasnya. Dari Yai Mahbub tadi mengajukan ya. Banten oh ya Banten tadi nggak jadi ya. Ya Banten tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira begini Kiai, saya sudah diskusi pusing soal ini nanti Ramadan. Pusing? Ya pusing diskusi. Mesti kau tak jawab. Jadi begini Pak Kiai, harus ada menurut saya itu penjelasan mengenai perbedaan antara al-wa'du wal ahdu wal gir. Itu penting karena dalam redaksi apapun itu menurut jumhur ulama, kalau yang dimaksud adalah janji adalah al-wa'du, jelas ini Kiai. Saya akan bacakan ibau dari mufti kita di Asroruna. Itu Al-wa'du jainun. itu dijelaskan juga bagi. Misalkan definisinya misalkan al-wa'du adalah kalau dalam usul ketika dikatakan al-ikhbar bisolil khairi fil mustaqbal. Itu al-wa'du. Tapi al-ahdu apa sudah kan begitu Kiai. Gitu loh, langsung saja titik poin. Jadi begini Kiai, kalau misalkan yang dimaksud di sini janji adalah al-wa'du maka hukumnya sunnah. Itu redaksinya ada Kiai. Enggak, saya tidak tanya definisinya, tapi waktunya pejabat ini apa dikatakan waktu sunat? Coba itu saja takdirnya. Makanya Pak Kiai, perlu ada pendefinisian dulu. Kan selama ini kita masih apakah pejabat itu termasuk daripada wa'dun atau termasuk adun atau apa Pak Kiai? Nah ini nanti kita waktu menjawab ini apa kita akan seminar masalah definisi waktu. Karena begitu Kiai, karena itu menjadi kunci jawaban kita ke apa ke depan. Kalau misalkan dimaksud adalah wa'dun, maka jelas. Wa qala an-Nawawi ajma'u 'ala man wa'ada insanan syai'an laysa bimanhiyin 'anhu fayambaghi an yafiya bi wa'dihi wa hal dzalika wajibun aw mustahabun fihi khilafun. Dhahaba Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur ila annahu mustahab. Kalian adalah wa'dun. Nah, yes, itu andai kata saya saya bawa jawab dengan masalah tadi, masalah usul fikihnya bahwa itu karena masalah hibah itu sebelum komplit belum resmi, makanya tidak harus dilaksanakan tidak salah sah kalau memang yang mengatakan hibah itu luzum bil qabul tidak bil qabdi. Itu hanya saja itu, tapi tidak ada hubungan di sini. Nah, sudah. Terima kasih. Ini rumusannya seperti tadi. Ini janjinya pemerintah, janjinya pejabat kok dimasukkan dalam al-wa'du dainun. Nah, ini nanti ya kita akan terjebak di dalam
money politik yang diperbolehkan salah takbir, karena cara penganalogian atau cara penjabaran takbir itu larinya kemana kita nggak tahu. Kalau kita lihat manhajnya apa kok waktu itu harus sunat, kok tidak dilaksanakan. Undur mal farqu baina pendapatnya Imam Syafi'i dengan Nabi Sarasa, kenapa waktu tidak bisa? Itu hanya karena waktu itu termasuk hibah, apa ibroh dan sebagainya, itu saja adanya. Tadi tidak ada masalah. Walhasil kesimpulan jawaban, jika kesimpulan sementara, langsung ada kalau tidak ada kesimpulan tadi. Kira-kira bisa tambah dari Banten? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Junaid dari Banten. Saya sepakat dengan tadi Kiai Ramadan ini. Artinya di situ ada tafsir. Ya. Harus tafsir di situ. Ya. Jangan dimutlakkan haramnya saja. Jadi saya sependapat. Bahkan sekarang ini Pak, bukan hanya janji-janji diumbar bagi calon, bahkan langsung turun ke kampung-kampung kalau di Banten, entah di Jakarta nggak tahu, yang langsung bagi uang dan sebagainya. Ini bukan hanya janji saja, ini barangkali mesti juga dipikirkan ini Pak Kiai, para Kiai. Karena sekarang ini bukan money politik saja ini. Uang itu udah jadi andalan Pak. Semakin banyak uang katanya akan terpilih. Jadi seharusnya di materinya ini jangan umbar-umbar saja ini, umbar-umbar janji ini, harus ditambah ini dengan langsung membagi-bagikan uang atau membagikan apa gitulah. Jadi saya sependapat dengan Kiai Ramadan tadi bahwa di sini Kiai Ramadan tadi ya, bahwa di sini ada tafsir yang jelas tadi yang benar-benar menjanjikannya itu cukup meyakinkan apa, menghebohkan dan menggiurkan masyarakat. Sekarang ini banyak sekali menggiurkan Pak, banyak sekali. Sampai di kampung-kampung itu kalau saya jadi ini jalan mau saya bangun itu. Jadi makanya saya kesimpulan bahwa di sini ada tafsir. Jadi yang begitu itulah yang bangsa riswahnya itu. Barangkali hanya itu sajalah, karena ya kiranya sama ini. Ya, hanya itu saja barangkali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya keluarkan kembali. Jadi kesimpulan sementara, nanti yang tidak sepakat saja nanti bisa ngerot dengan melalui alat tentu saja biar lebih cepat. Jadi kalau janji itu hubungannya dengan tugas, kalau dia mampu boleh, kalau tidak mampu haram. Sepakat? Nah itu nanti. Nah, kedua, kalau memang janji itu urusannya dengan money politik, nah, urusannya membantu atau memberi fasilitas, misalnya akan mengaspal atau akan membantu masjid, akan bantu apa, kalau itu dari fasilitas negara, bila itu orang yang paling berhak boleh, kalau yang bukan berhak tidak diperbolehkan, karena imam sebatas hanya taksim, yang memiliki adalah Allah. Nah, kalau janji itu sifatnya money politik berarti dari hartanya sendiri, janjinya haram, diserahnya juga haram, menerimanya pun juga haram. Yang tidak sepakat silakan, yang tidak sepakat, kalau yang sepakat tidak usah. Ya, sepakat. Tidak sepakat. Yang mana yang sepakat? Saya tidak sepakat. Ya, yang tidak sepakat yang mana? Tidak sepakat ya. Pertanyaan itu status ya, bukan hukum. Ya, yang status itu status hukumnya Mas. Nomor 2 Pak Yai. Nomor 2 ada lagi ya. Nah, itulah makanya biar bisa dijawab tadi itu ada yang mengatakan satu jawaban bisa, nanti di sisa-sisa bisa. Kalau ini sudah terjawab pertama kan tinggal masuk gitu saja, nggak usah fanatik lah. Bukan ya, tapi kesimpulan kita tolak. Ya sudah, kalau dapat ditolak silakan. Terus tolaknya yang mana, terus ibaratnya gimana, itu saja cukup tuh. Gimana yang tidak setujunya? Kapan nanti? Ya, maksudnya begini, kita biar berurutan dulu. Seandainya kita tetapkan dulu seperti tadi Ustaz, Kiai yang sebelah sini sebelah kiri saya, tetapkan dulu apakah kita jadi wa'adun ataukah ke riswah dulu gitu. Nah, itu pegang rumusan seperti tadi yang Anda tidak sepakat yang mana, terus
Tujuannya apa? Tinggal itu saja. Ya, maaf Kiai. Pertama yang saya tolak memahami status dengan kalimat hukum. Itu yang saya tolak. Sehingga harusnya kalau status itu ya seperti pandangan mayoritas musyawarah. Pandangan ada. Ya, yang namanya status janji itu ya hutang, bukan bagi hukumnya apa. Nah, kalau kemudian hukum mengingkari, baru ini lain lagi jawabannya Kiai. Berarti jawabannya status hutang yang harus dipenuhi menurut Anda? Oh iya, Kiai. Semua model janji yang money politik betul. Apapun janji Kiai. Sebutkan ibaratnya. Saya kira masih ada satu-satu. Ibaratnya yang mengatakan janji pemerintah itu harus dipenuhi, janji pejabat harus dipenuhi. Mohon maaf Kiai, Kiai ini bukan janji pemerintah Kiai, calon kan? Calon iya. Bukan pemerintah Kiai, belum tentu terpilih Kiai. Calon seseorang, janji seseorang itu bukan dari janji pemerintah Kiai. Ya itu harus dilaksanakan. Janji calon itu harus dilaksanakan. Kalau ibarat yang ditanya apa tidak cukup dengan kalimat al-wa'du itu tidak cukup ya. Status itu ketika bicara status. Sama malam itu. Iya, status ya sudah. Nah, sekarang yang kedua hukum mengingkari. Kalau hukum mengingkari ini baru ada jawaban yang takbir kita yang dari Ihya Ulumuddin. Kalau dia sengaja mengingkari, kalau mengingkari pasti sengaja. Beda dengan belum sempat memenuhi. Kalau mengingkari ya munafik ya, nifaq. Ya. Nah, terus bagaimana tidak mentaati pemimpin yang nifaq? Di Kifatul Akhir ada, tetap harus taat. Terima kasih. Di kesimpulan satu poin bahwa walaupun toh janji yang akan diberikan calon itu berupa material atau berupa apa itu masuk waktu yang harus dipenuhi menurut versi dari Bekasi. Silakan saya kembalikan kepada yang saya luruskan ini Bekasi bahwa moderator itu baru menjawab session di pertanyaan nomor 1 tentang status janji. Status janji itu bermacam beragam variannya. Ada janji yang berbentuk suap, ada janji yang berbentuk kebohongan publik, ada janji komitmen. Ada hanya memandang dari satu sisi. Untuk nomor 2 nanti. Nomor 2 belum dimulai, ya. Pertandingannya belum dimulai. Terima kasih. Terus saya tanya. Ya, kalau menurut saya segini, jadi menurut saya apa yang disimpulkan oleh moderator itu pemahaman moderator. Jadi saya tidak menyimpulkan adanya jawaban. Ini menurut saya. Jadi Pak Kiai Azizi itu malakahnya tidak jawab, ya kan gitu. Artinya apa yang disampaikan oleh jawab ini disimpulkan dulu. Ya, makanya akan saya simpulkan. Jadi apa itu Pak Azizi bagaimana menggiring moderator ini pada sebuah jawaban yang berbeda. Kemudian begini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari sebelah sana bahwa pertanyaan yang pertama itu adalah soal janji, status janji. Apakah bisa menjadi nazar? Apakah bisa menjadi wiswa? Apakah wahyu? Apakah akdu? Ya kan? Nah, saya pikir definisi ini yang sempurna itu. Betul. Balik lagi. Gini. Sekarang kalau dia nazar untuk memberi sesuatu, apa harus dilaksanakan? Tolong ibaratnya. Enggak, kita tetapkan statusnya dulu. Itu cuma ya, kita jangan pandang-pandangan saja tapi tidak ada jawaban. Bisa itu sama tafsir sama berat jawab. Kalau nazar demikian, kalau janji saja demikian, kalau ini demikian, saya butuh jawaban. Bukan komentar. Makanya coba menurut sampai nek nazar piye? Pasti dilaksanakan. Kalau ada satu pandangan dari ulama Malikiyah bahwa ketika kemudian dia bicara insya Allah itu masuk. Tidak, janji pejabat, orang yang akan jadi pejabat nazar kalau saya jadi dan kamu pilih akan sedekah ini harus dilaksanakan nggak? Kalau nazar dilaksanakan. Nah ibaratnya silakan. Yang bisa dengan jabatan. Loh. Nah itulah zaman nggak ada jawaban, pun nggak ada takbir jawaban itu. Padahal ibaratnya itu masalah nazar itu saja nggak boleh itu. Ya. Artinya nazar itu ya nazarnya pejabat akan jadi itu kalau dilaksanakan haram. Wakofan pun kalau dilaksanakan itu haram. Padahal ada suatu kifirwat alai bin ahli amali. Waladhi yudajjahu fihi wa fit nazri annahu in ayyanahu ismihi wa syaratna al-qabul.
karena kal hadiah lahu. Itu hadiah. Yang ini jawaban kalau udah. Sudah, ini saya agak betul. Maksudnya, sudah terima kasih. Yang tidak sepakat silahkan, tapi harus ada ibarat yang menjelaskan gitu loh. Enggak, kita definisikan dulu, Mas Pak Yai, mohon maaf. Loh, enggak loh. Ini kalau batu masalah tidak ada ibarat itu lah. Iya, kami paham. Kita definisi apa Saya kira bukan. Coba, minta waktu sebentar. Terima kasih dari Banten juga ini mantap. Sebenarnya nih kalau moderatornya selalu berpendapat itu terlalu lama berdebat antara moderator. Tolong moderator hanya mengatur waktu, jangan menyimpulkan, jangan mendebat. Itu nanti nggak selesai. Ya, tapi tolong yang jawab harus ada tendensi dasar, jangan hanya usul saja. Kalau usul saja nanti nggak selesai. Silakan rumusan yang ada tadi yang tidak sepakat, tapi harus ada ibadah. Kita usulnya begini, Kiai. Usulnya dulu pertanyaan begini. Ya. Apakah bagaimana status janji? Apakah ini bagian dikatakan sebagai al-wa'du atau sebagai al-ahdu? Wes, ya sudah. Sekarang saya tanya kepada Anda, menurut Anda waktu apa ahdu janji calon pejabat? Makanya saya tanya ke yang lain. Tuh. Ya, setuju tidak dibagi begitu kalau saya tidak setuju. Kok saya minta jawaban kok? Mohon maaf, ini kita sepakat dulu, kita definisikan dulu ini masuk apa gitu. Kan kita tadi kan kita definisikan kalau ini riswah yang menjadi haram umpamanya berarti kan definisinya begini, cocok nggak dengan kejadian. Kalau ini termasuk waktu definisinya ini cocok nggak dengan kejadian, kita cari statusnya dulu. Sampai berbicara definisi belum tentu setelah berbicara definisi menemukan hukum. Oleh karenanya saya tidak menanggapi masalah ini waktu apa akdun, tapi langsung hal ini kamu kategorikan apa, takdirnya apa, beres. Iya, takdirnya apa, dengan apa itu saja jawabkan. Ini saya kira para musyawirin, tolong jangan hanya mendesak Pak Moderator, tapi tolong dipahami Pak Moderator. Ya, maksud saya begini. Soal nomor 2 dan nomor 1 itu jangan dicampur aduk dan disamakan. Kalau soal nomor 2, jawab dulu nanti dulu, dengarkan dulu. Kalau Anda nanti masuk ke jawaban nomor 2, baru Anda bisa ini janji apa ini wahdun apa ini ahdun, baru masuk. Saya katakan, kalau baru bahas nomor 1, tidak ada gunanya itu. Belum masuk. Saya kira ini aja ya. Tadi pertanyaan secara mutlak untuk yang bukan yang kedua tadi. Itu jawaban, ketika pertanyaan mutlak ada jawaban tafsir, kita kemukakan jawaban tafsir. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi, jawabannya sudah mencakup ahdu dan wa'du. Oleh karena itu jawabannya dengan tafsir lagi. Oleh itu mohon disampaikan lagi tadi tentang tafsir antara wa'du dengan ahdu. Itu saya kira begitu ya. Jadi tidak perlu minta dikembalikan lagi ke awal. Ketika pertanyaan mutlak ada jawaban tafsir, kemukakanlah jawaban yang tafsir itu. Ya, terima kasih. Ya, moderator. Ini Ashabul Yamin. Moderator, mohon maaf. Dengarkan dulu. Saya ingin bicara. Ini sebetulnya adalah bahsul masail pramuktamar. Salah satu tujuan bahsul masail pramuktamar selain menyempurnakan deskripsi masalah, juga ingin mencari jawaban sementara. Ada jawaban yang tidak sementara untuk ditetapkan sebagai fatwa nanti pada muktamar. Saya adalah ketua yang membawahi komisi bahsul masail muktamar, melakukan rapat sudah 3 kali. Rapat pertama, rapat kedua, dan rapat yang ketiga. Ini adalah yang terakhir, yang keempat, karena sebelum tanggal 20 nanti ini akan diserahkan kepada steering committee dan kemudian dibahas nanti dalam rapat gabungan antara Syuriah dan Tanfidiyah. Saya ingin menceritakan bahwa
mengapa muncul pertanyaan pertama dan mengapa muncul ada pertanyaan yang kedua. Pada pertemuan rapat yang ketiga, penyusunan deskripsi masalah dan penyusunan pertanyaan, ini sudah muncul perdebatan mengenai soal nomor 1, mengapa dipisahkan dengan soal nomor 2. Tentu 1 dan 2 memiliki substansi yang tidak sama. Oleh karena itu tidak bisa digabungkan, dan kalau digabungkan maka substansi pertanyaannya berbeda, juga jawabannya harus berbeda. Oleh karena itu saya kira betul pertanyaan pertama ini menanyakan bagaimana status janji yang disampaikan oleh pemimpin di saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jawaban status ini saya kira ya, ini menyangkut misalnya kita mencari apakah bentuk janji itu berkaitan dengan tugas seorang pemimpin rakyat atau tidak berkaitan. Misalnya seperti itu tinjauannya. Atau misalnya meninjau apakah janji semacam itu sama dengan program, rencana dia atau tidak. Apakah janji itu termasuk dapat dikategorikan sebagai riswah yang maknawiyah atau hakiki atau tidak. Apakah termasuk al-wa'du ataukah termasuk al-ahdu ataukah termasuk niat. Nah ini maksud pertanyaan. Ya, jadi jangan tanya sama moderator. Ya, saya kira moderator sudah sepakat. Jangan bertanya kepada moderator ini waktun apa ahdun. Sampai yang menjawab ini ahdun karena begini-begini, teks ibaratnya begini. Saya kira terima kasih. Ya, saya kira kita sudah sepakat. Ya, moderator. Itu loh, ya Mas. Jadi saya merumuskan apa yang ada dalam jawaban. Terus yang nggak sepakat silakan. Terus jawabannya gimana, ibaratnya gimana. Terus jangan bertanya ini apa ahdun apa wahdun. Saya kok itu menjawab. Ya, moderator. Terima kasih. Jawaban sementara yang ada ini bukan dari saya tadi ya. Jelas Anda juga mendengarkan semuanya bahwa janji ini ada dua macam. Janji yang berkaitan dengan program tugasnya, ada yang janji untuk memberikan sesuatu fasilitas, baik itu dari dirinya sendiri atau dari fasilitas pemerintah. Hukumnya sudah Anda dengarkan semuanya. Yang tidak sepakat silahkan, tapi jangan hanya tidak sepakat, argumentasi dan dalil yang disampaikan. Saya kembalikan. Ya, moderator. Ya, silakan. Mana? Ya, pertama, saya agak kurang sepakat apabila diskusi masalah ini nanti dirumuskan ulang. Ini mencerminkan keresahan masyarakat, dan inilah yang bisa diungkap oleh masyarakat. Bahasanya yang terjadi selama ini adalah janji-janji yang sering diumbar oleh para calon itu, dan masyarakat merasa resah. Maka saya mempertahankan deskripsi masalah ini karena memang mencerminkan yang terjadi di masyarakat, dan itu yang harus kita solusi hukumnya. Itu pertama. Karena maka di pertanyaan pertama ini akan jelas sekali termasuk riswah. Kemudian untuk yang kedua, saya tidak sepakat apabila mengikuti kategori tadi yang diusulkan. Ya, bagaimana hukum mengingkari janji-janji tersebut? Jelas itu merupakan al-ahdu karena bisyaratin. Ini berbeda dengan al-wa'du. Al-wa'du semacam program saja. Maaf, yang kedua nanti saja. Jadi kalau yang pertama berarti janji yang fasilitas dari pribadi Rasulullah ada sepakat ya? Ya. Maka terima kasih. Yang kedua nanti saja. Jadi hampir asisi yang tidak sepakat silakan. Ya, dari Pak Yerwanto. Terima kasih. Saya cenderung untuk memisahkan antara yang dimaksud dengan roswah. Ya. Tadi saya menangkap dari yang Depo itu, malah justru kalau kita gabungkan, itu yang masuk dalam roswah itu ketika janji-janji itu menyangkut tentang uang pribadi tadi. Ya, dari pribadi. Itu jelas
berarti dia mengeluarkan uang pribadi, akan mengeluarkan uang pribadi yang sudah itu masuk dalam kategori riswah. Ya. Kemudian kalau janji itu terkait dengan program yang akan menggunakan uang negara seperti itu, itulah yang dimasukkan dengan ahdi. Kemudian itu tadi nanti cara perinciannya, program atau kalau umpama dalam bahasa kitabnya mungkin ahdi itu yang tugas pemimpin harus meratakan bagian wal amsal summal amsal tadi. Ya, itu nanti yang kedua. Ya. Terima kasih. Berarti itu ya program, namanya program azam. Saya kira sudah hampir putus. Kalau ada yang tidak sepakat, betul sepakat ikuti. Maka saya kemudian saya ikuti nih Pak. Mungkin. Secara umum saya kira sudah hampir sepakat, hanya kalau tadi disampaikan apabila salah satu janji itu adalah program kepada masyarakat dalam bentuk bantuan materi yang diambilkan dari dana APBD misalnya, secara umum tadi dikatakan tidak ada masalah, tetapi perlu diperhatikan dalam kaitan ini perlu juga ada pertimbangan amal aham. Apakah nanti ketika janji kepada sekelompok misalnya program bantuan atau apa dengan menggunakan APBD itu akan diberikan jika memang sudah ada pola. Tapi kalau tidak tetap tidak boleh. Itu juga mau dimasukkan. Terima kasih. Itu nomor 2 mungkin. Itu nomor 2 tinggal melaksanakannya saja. Ya Syafruddin kata Pak, ini terakhir ya. Terima kasih. Yang pertama saya instruksi pada moderator supaya tidak menjadi mujawib. Yang kedua, saya setuju dengan hal yang sudah disampaikan moderator, tetapi menampung usulan dari musyawirin. Artinya begini, kita klasifikasikan dulu status daripada janji. Misalnya, ketika dia janji akan memberikan materi dari dirinya sendiri, maka itu hukumnya riswah maknawiyah atau riswah hukumnya haram. Kemudian ketika dia berjanji untuk merealisasikan program-program, itu namanya wahdun seperti tadi itu. Hukumnya bagaimana? Jadi janjinya bukan hukum melaksanakan atau tidak melaksanakan. Membuat janji itu bagaimana? Jadi kita buat status sebagai apa yang diusulkan dari rekan-rekan tadi, lalu baru hukumnya janji. Jadi itu sudah menjawab ke semuanya. Dan sebelum itu ditulis di sini, jawaban itu tetap usulan dari Kiai Malik Madani kita taruh di atas sendiri, bahwa prinsip di dalam Islam mencari talabul imarah itu bagaimana. Seperti itu Kiai, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu ya sudah teruskan untuk permintaan dari Kiai Malik Madani, tapi sudah dijelaskan akan dijadikan deskripsi masalah secara lengkap yang sehingga berindikasi bahwa janji-janji itu min jumlahi talabul imarah yang di dalam agama dianggap sebagai F, tapi sudah itu juga, tapi tidak merubah di dalam pertanyaan. Sementara pertanyaan rumusannya entah sepakati atau tidak, ini hanya saja. Jadi kalau itu sebagai program yang urusannya dengan jabatan, itu wahdun atau ahdun, dan harus boleh dilaksanakan kalau memang itu hal orang yang mampu. Kalau tidak mampu haram. Kemudian kalau yang ada hubungannya dengan fasilitas, itu termasuk janji untuk memberi suatu, berarti rasuah yang hukumnya diharamkan. Sepakat ya? Klarifikasi ya, mampu tidak mampu itu ketika berjanji atau ketika setelah ketika berjanji. Ketika berjanji, makanya orang itu tidak mampu akan lakukan ini mungkin belum berjanji loh. Sudah ya? Sepakat, kita Fatihah ya? Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua, bagaimana hukum mengingkari janji tersebut? Jawaban yang pertama, kalau urusan fasilitas, yang pertama tadi ya, kalau fasilitas, kalau memang itu memang harus dilaksanakan, ya haram. Kalau memang dijanjikan tersebut orang yang tidak berhak, ya tidak boleh dilaksanakan, karena waktu di dalam manhiyun dilarang. Nah, ini sementara. Kemudian kalau roswah otomatis ya harumah abdu harumah itauhu. Tapi barangkali ada yang melengkapi atau tidak sepakat, silakan. Dari mana itu? Terima kasih ya. Hasil ya. Kalau dia berniat untuk mengingkari atau sengaja untuk tidak menepati janji tanpa ada uzur, maka haram. Kalau tidak niat untuk menepati janji atau untuk menepati janji dan ada uzur, maka diperbolehkan. Ini kan janjinya. Kalau janjinya, kalau menepatinya janji itu ternyata uzur atau tidak. Kalau haramnya kan tadi janjinya yang pertama tadi. Ya, kalau dia menepati, ya harusnya nggak haram. Kalau dia tidak menepatinya hukumnya, kalau dia menepati ada keinginan untuk menepati, tidak jadi haram. Keinginan untuk menepati dan harus ditepati karena tugas negara. Ya, tapi kalau dia ada uzur untuk tidak menepati, ya sudah. Kalau ada uzur itu sudah. Ya, mau datang. Kalau ya. Tadi disebutkan klasifikasi ya, harta pribadi dan harta negara. Harta pribadi itu riswah, apabila harta negara itu termasuk al-wa'du atau al-ahdu. Ya. Kalau menurut saya termasuk al-ahdu karena di situ ada syarat jika saya terpilih, ya kan? Syarat terpilih, maka kemudian wajib untuk dilaksanakan, meskipun itu merupakan bagian dari fasilitas negara. Dan apabila al-wa'du, ini ada dua pendapat memang dari kalangan jumhur dan dari kalangan mazhab Hambali. Menurut Hambali itu wajib. Jadi saya cenderung kepada yang wajib. Baik itu dalam bentuk dengan asumsi al-ahdu itu wajib, atau al-wa'du itu juga kita mengambil hukum yang wajib. Karena untuk mustahab dan wajib ini dalil yang mustahab itu dilemahkan dalam. Misalnya janji akan memberi aspal atau sumbangan kepada masyarakat sini, padahal masyarakat yang lain lebih membutuhkan, di sini sudah cukup. Itu boleh dilaksanakan nggak? Boleh dilaksanakan nggak menurut Anda? Nambah? Tidak. Enggak, ini klarifikasi jawaban tadi. Kalau tadi itu katakan ya, itu sebagai rincian hukum berikutnya haram. Nah, ya. Makanya kalau terus tadi itu kalau bisa melaksanakan, dia bisa melaksanakan karena punya kekuasaan. Tapi karena tidak berhak, kan yang di sini haram kan gitu loh. Berarti tidak ada sunnah dan tidaknya, tapi terserah kewajiban sesuai dengan tugasnya. Nah gitu. Nanti bukan ya, sesuai dengan janjinya, Pak. Bukan tugas, sesuai dengan janjinya. Ini ada tidak kesinkronan. Satu mengatakan bahwa pejabat itu harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Yang mestinya satu, yang lain mengatakan sesuai dengan tugasnya, jabatannya. Silahkan yang mengatakan sesuai dengan janjinya, ibaratnya saja. Begini logikanya Pak Kiai. Jadi dari jambul kampanye misalkan seperti nawacita, misalkan. Artinya bahwa kemudian dia berjanji misalkan mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan misalkan. Ya dia eksekutif kan berhak untuk memperjuangkan itu. Nah kalau saya menambah tadi apa yang disampaikan dari Jogja tadi itu, bahwa ini kan satu keresahan di masyarakat bahwa tidak ada mekanisme yang bisa kemudian mengukur sejauh mana janji-janji para pejabat itu dilaksanakan. Maka ada satu tawaran sebenarnya di Malikiyah itu kan dibagi apakah ujub itu dianatan atau kodohan kan itu kan gitu. Nah di Malikiyah itu ada satu peluang ketika kemudian bahwa janji itu sudah ada syaratnya dan mautnya itu sudah terlaksana, maka itu bisa saja menjadi wajib kodohan.
Itu ada mekanisme yang mengatur itu. Saya pikir ini peluang kita, bagaimana kemudian kita memberikan masukan agar para pemimpin itu tidak berubah. Maaf, sekarang janji untuk memfasilitasi, menganalogiskan dalam satu hal 20%. Ternyata ada hal yang sangat membutuhkan gempa dan lain sebagainya. Apa boleh kita syaratkan yang itu yang kita membutuhkan? Kan tidak harusnya. Nah, ini saya kira kembali pada tadi yaitu komitmennya dengan tugas itu sudah janji. Dia dilantik menjadi pejabat harus melaksanakan sesuai dengan tugasnya pejabat. Arti bukan memenuhi janji yang dijanjikan yang nanti tidak sesuai dengan tugas. Kalau dia harus dengan tugas itu ikatannya dengan sumpah, dia dengan rakyat. Tetapi kalau janji itu dengan kelompok person, nah itu juga wajib bagi dia. Nah, gitu, sampean janji yang kata ibaratnya karena hanya wafa bil ahdi yang umum tidak ada sangkut pautnya tugas imaroh itu loh. Makanya saya masih belum bisa untuk masukkan ke sini, tapi tak teman-teman bagaimana kira-kira? Nah, saya pertimbangkan nanti menurut dia ini walaupun tidak cocok dengan imarohnya, mestinya kalau sudah janji harus dilaksanakan. Ini yang iskal. Ibaratnya tetap gini ya, ada. Kalau apa yang disampaikan kiai itu mandi itu. Artinya kalau tidak cocok dengan imarahnya itu berarti tidak. Artinya begini, orang memilih itu kan dia punya tujuan. Kalau saya memilih ini, maka insya Allah nanti alokasi untuk agama itu banyak. Kalau saya memilih ini, alokasi untuk ini. Jadi persoalan pilihan, siapa yang saya pilih itu menentukan kebijakan pemerintah ke depan. Seperti sekarang Jokowi infrastrukturnya lebih banyak, ya kan itu kan. Itu soal pilihan. Jadi bagaimana ketika kemudian Jokowi nanti itu katanya infrastruktur, tapi infrastrukturnya enggak, misalnya begitu. Ini soal keperpihakan pemimpin terhadap dana alokasi rakyat itu kemana arahnya. Nah, jadi logistiknya kalau alokasi dana dalam pemerintah fal ahwat sumal ahwat, mestinya kan gitu loh, tidak harus dengan janjinya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dengan teman-teman gitu. Nah, kalau ada akhwat kemudian janjinya di situ harus diberikan itu 20%, ada yang lebih membutuhkan dan ini kan nggak boleh kan? Ini loh iskalnya. Makanya tidak ada sangkut pautnya dengan janji, tapi sesuai dengan tugasnya. Oleh karenanya janji itu kalau cocok dengan tugasnya memang ikta'ubulidhi haqqin haqqah wajib dilaksanakan. Kalau tidak sesuai dengan ikta'ubulidhi haqqin haqqah tidak boleh dilaksanakan, karena tugas dari pemerintah hanya kismah, wal kismah la budda minal adli, miliknya adalah Allah Ta'ala. Saya kira cukup. Ya, saya kira nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai. Kemudian saya mengingatkan ada usulan dari Bahsul Masail Maudhu'iyah. Bagi yang berminat untuk ke Bahsul Masail Waqi'iyah, saya persilahkan di atas, kecuali seluruh anggota panitia Bahsul Masail Waqi'iyah tidak diizinkan untuk ikut ke atas meramaikan milik tetangga. Saya kira yang Maudhu'iyah ada ke atas. Ya.